Bagi teman-teman yang sudah melakukan pembelian aplikasi pos kasir, saya ucapkan terima kasih. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakannya mulai dari awal, dari copy file hingga cara bertransaksi. Apabila teman-teman sudah membuka link dari pembelian secara langsung, teman-teman akan ditampilkan halaman seperti ini. Teman-teman cukup buka, kemudian pilih tombol make a copy atau buat salinan ya, tergantung pilihan bahasa dari browser yang teman-teman gunakan. Nah, di sini saya pilih make a copy. Nah, tunggu beberapa saat sehingga Google Sheet tampil dengan file yang seperti ini ya. Nah, teman-teman, kalau sudah muncul file seperti ini, teman-teman ini mau di copy ya. Ini nih saya biarkan gini ya. Misalnya mau dikasih nama apa? Misalnya aplikasi pos kasir seperti ini ya. Misalnya seperti ini. Nah, versinya saya hilangkan. Nah, terserah teman-teman mau merename nama aplikasinya seperti apa. Kemudian klik file, kemudian di sini ubah settingnya menjadi Indonesia ya. Nah, kalau belum Indonesia diubah aja. Kemudian pilih extension, kemudian pilih app script. Nah, ini untuk mendeploy ya aplikasi agar bisa dijalankan ya. Nah, di sini di bagian user ya. Nah, ini adalah usernya untuk masuk ya, login. Kalau teman-teman mau mengubahnya, ubah di sini ya. Di sini ketentuannya apabila kasir ini hanya bisa mengakses menu transaksi, pelanggan, dan riwayat penjualan ya. Nah, lanjut ke bagian sini ya. Nah, di sini kita akan mendeploy ya. Nah, teman-teman kalau sudah buka app scriptnya seperti ini, pilih di sini deploy, kemudian pilih new deployment. Selanjutnya di sini teman-teman pilih web app ya, ini web app. Nah, di sini keterangannya misalnya saya kasih keterangan aplikasi seperti ini. Kemudian di sini pilihannya ada me hanya saja ini yang bisa mengakses. Kemudian ini kalau meminta akses ya, saya pilih yang ini aja. Kemudian di sini pilih yang anyone kalau mau bisa diakses semua orang. Kalau teman-teman ingin mengaksesnya sendiri, pilih yang only myself. Di sini saya pilih yang anyone. Setelah itu create deploy. Tunggu beberapa saat ya, sedang loading data. Apabila muncul seperti ini, klik tombol akses ini ya, otorisasinya. Kemudian pilih yang advance, kemudian pilih yang go to aplikasi ini ya, and save. Apabila muncul seperti ini, klik continue aja ya. Nah, tunggu beberapa saat. Nah, ini akan muncul ya, teman-teman tinggal klik linknya di sini ya. Klik linknya, kemudian aplikasi akan dijalankan. Nah, di sini teman-teman tinggal akses saja. Admin, ini adalah passwordnya. Kemudian pilih masuk. Tunggu beberapa saat. Nah, ini data akan diperbarui ya di sini. Sudah terhubung karena datanya 0. Nah, ini di sini ya. Sudah saya kosongkan. Datanya kita akan mulai transaksi mulai dari awal. Pertama, teman-teman di sini ya, input kategorinya terlebih dahulu, tambahkan kategori. Ini kode bebas, misalnya makanan. Kemudian simpan. Misalnya apa lagi? Nah, teman-teman tambahkan aja. Nah, misalnya di sini
misalnya minuman, kemudian simpan. Oke, sekarang kita sudah memiliki dua kategori ya. Kemudian satuan, misalkan di sini saya tambahkan satuannya adalah pieces ya, seperti ini. Nah, kemudian sudah selesai untuk kategori dan satuan. Sekarang kita input data barang ya, kita tambahkan barangnya. Nah, seperti ini ya, ini namanya misalnya ini kategori minuman. Nah, misalnya Aqua 15 mililiter gitu ya. Misalnya Aqua apa ini? Aqua botol ya. Kemudian ini stok awalnya 0, harga jualnya misalnya harganya 6.000. Nah, ini minimum stok, nanti ada peringatan dikasih berapa, misalnya 1 atau 2 atau terserah teman-teman ya. Kemudian simpan. Oke, tunggu beberapa saat ya. Untuk kecepatan ini tergantung dari kecepatan internet ya. Nah, ini sudah berhasil dihubungkan ya, datanya udah berhasil dibuat ya produknya. Kalau teman-teman mau menambahkan lagi misalnya makanan, misalnya mie sedap, mie sedap rasa soto misalnya. Misalnya makanan, pieces, ini stok awalnya 0, kemudian harganya berapa, misalnya 4.500 ya, misalnya seperti ini. 1, dan klik OK ya. Tunggu beberapa saat. Nah, udah ditambahkan. Ini masih 0 ya stoknya. Sekarang kita tambahkan misalnya supplier dulu ya, untuk melakukan pembelian. Supplier misalnya PT Retail Indonesia. Nah, seperti ini misalnya Semarang. Ini nomor kontaknya misalnya 0. Ini asal aja ya saya. Kemudian klik simpan. Kemudian kalau mau input pelanggan juga bisa di sini. Misalnya pelanggan untuk transaksi umum ya. Untuk transaksi di sini ya nanti. Nah, kalau mau diinputkan juga bisa nanti ya. Nah, sekarang kita coba restock ya untuk melakukan pembelian. Misalnya ini PT Retail Indonesia, ini Aqua misalnya 20 ini dengan harga belinya berapa, misalnya 2.500. Kemudian tambah draft, kemudian tambahkan produk lagi, misalnya mie sedap ini misalnya 40, harga belinya misalnya 3.000. Tambahkan aja, kemudian klik simpan ya. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita coba cek di bagian barang. Nah, di sini udah ada stoknya ya. Sekarang bisa melakukan penjualannya. Sekarang kita coba lakukan penjualan. Nah, di sini teman-teman bisa cari berdasarkan barang, misalnya A, buah. Nah, maka akan difilter berdasarkan nama. Kemudian apabila teman-teman pilih kategori misalnya makanan, di sini yang ditampilkan hanya kategori makanan aja. Kalau minuman juga minuman aja. Kalau mau tampil semuanya adalah semua kategori. Oke, tinggal klik di sini ya. Kalau mau nambah item lagi, diklik aja berapa kali.
berapa kali seperti ini. Nah, kalau mau ada diskon, ini diskon 6%. Kalau enggak, nolkan aja. Kalau di sini kalau ada pelanggannya, nah kalau udah di input di sini, maka di sini akan tampil daftar pelanggannya. Di sini kita coba jual tanpa pelanggan ya. Langsung aja. Misalnya bayarnya pakai uang 50.000, ini adalah kembaliannya. Nah, tinggal proses saja. Nah, udah berhasil, klik OK. Nah, seperti ini ya. Tunggu beberapa saat, teman-teman tinggal pilih cetak di sini untuk cetak versi Bluetooth. Nah, kemudian di sini PDF, ini kirim via WA. Misalnya di sini saya pilih yang PDF ya. Nanti hasilnya akan seperti ini ya. Pelanggannya kosong. Nah, ini adalah penjualannya ya, seperti ini. Oke, nah, teman-teman tinggal klik print aja ya. Kalau mau hilangkan headernya seperti ini ya. Jadi kosong, tinggal di print aja. Oke, saya kembali aja ini ya. Itu cara transaksinya. Nah, kemudian ya kita coba cek di bagian riwayat penjualan. Nah, di sini ada muncul ya. Nah, karena tanpa pelanggan, di sini adalah pelanggannya 0. Kemudian kalau mau cetak seterusnya juga bisa. Kemudian ini adalah riwayat pembelian, akan tampil di sini riwayat pembelian ya. Seperti ini. Kemudian di bagian sini adalah laporan stoknya. Sini sudah terjual ya, tadinya 20, terjual 3, tinggal 17. Kemudian ini juga sama, tadinya 40, terjual 3, jadi ini tinggal 37, dan ini adalah nilai HPP stoknya. Kalau teman-teman mau cetak, tinggal cetak, klik cetak aja, di sini akan muncul di sini ya. Kalau mau menggunakan stop OK 6 ya. Oke. Itu cara melakukan transaksi. Ini adalah laporan laba ruginya secara sederhana ya. Ini adalah penjualan, kemudian dikurangi HPP dari transaksi yang saya lakukan saat ini. Kita memiliki laba kotor bersih sebesar Rp18.465. Oh ya, bagi teman-teman kalau mau mengubah di sini, misalnya toko, nama tokonya toko serba ada atau serba murah ya, tinggal klik simpan aja. Nah, tunggu beberapa saat ya. Nah, nanti akan berubah ya. Nah, di sini toko serba murah akan berubah. Nah, itu tadi cara melakukan transaksi penjualan di aplikasi POS Kasir ya. Nah, teman-teman, nah misalnya kalau mau ada retur misalnya ya, teman-teman kalau mau ada retur penjualan, teman-teman tinggal pilih di riwayat penjualan, ini tinggal di copy aja retur penjualan, ini returnya apa, kemudian aqua berapa, kemudian misalnya harga satuannya tadi 5.000 ya. Kemudian disimpan aja. Oke. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita coba cek data barang ya. Tadinya 17, karena dilakukan retur pengembalian, maka di sini tercatat bertambah ya. Jadi 18 ya. 18 ya. Seperti ini. Oh ya, ini harga jualnya tadi ya. Oke, itu tadi cara melakukan transaksi retur penjualan. Misalnya kalau mau retur pembelian, teman-teman juga cek di riwayat pembelian, kemudian invoice yang mau di retur, kemudian retur pembelian, masukkan aja. Nah, kemudian ini misalnya botol, misal di retur 2. Nah, misalnya harganya berapa tadi, 3.000 ya harga stoknya. Bentar, oh 2.500 ya. Nah, ini
Fitur pembelian misalnya Aqua, misalnya 2, harga satuan 2.500, kemudian klik retur aja. Nah, kita coba cek di bagian data barang. Nah, di sini berkurang ya, tadinya 18 sekarang menjadi 16 ya. 16 ya di sini. Oke. Aplikasi sudah berjalan sesuai dengan fungsinya. Bagi teman-teman yang menginginkannya, silahkan lakukan pembelian melalui link yang ada di deskripsi. Atau bisa tinggalkan kolom komentar. Apabila ada kendala dalam penggunaan, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar saja. Sekian video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.